Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita di hari Sabtu yang spesial ini. Saya tak lupa menyapa buat teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Nah, yang tampaknya hari ini di pagi hari, di hari Sabtu ini sangat spesial sekali edisinya, karena nanti kita punya banyak konten hari ini. Salah satunya adalah kita akan mereview produk kembali dari speaker pasif dari ATV yang Q110. Jadi buat teman-teman semuanya, hari ini kita akan mereview beberapa speaker pasif, speaker aktif maupun speaker portable yang menggunakan tenaga baterai. Jadi nanti ini memang edisi spesial seperti itu. Di hari Sabtu di pagi yang cerah ini kita sudah mulai membuatkan konten yang sangat spesial buat kawan-kawan semuanya yang ada di channel YouTube kita. Oke ya teman-teman ya, halo semuanya, selamat pagi dan selamat menonton videonya. Oke ya, yang pertama di samping saya kita sudah hadirkan satu buah produk. Ini speaker pasif 10 inci. Ini produknya dari ATV Q110 yang dia memiliki 10 inci komponen di speakernya ini. Di dalamnya ini menggunakan 10 inci. Terus di atasnya ini hornnya dia menggunakan materialnya seperti cor, dan dia ada di luar seperti ini. Ini memang kalau menurut saya dan untuk hasilnya pun lebih maksimal, terutama di high frekuensi dan juga middle frekuensi. Yang teman-teman lihat kalau 10 inci pastinya nanti untuk suara mid high-nya pasti lebih dapat. Artinya apa? Nanti pasti ngarahnya lebih ke speaker vokal. Jadi vokalnya akan lebih dapat seperti itu. Jadi ini sudah saya siapkan dua buah speaker pasif dari produknya ATV Q110. Oke teman-teman, mari kita melihat kalau dari samping produknya seperti apa. Nah teman-teman lihat, kita juga sudah pernah mereview ya. Ini memang dia menggunakan materialnya untuk finishingnya, dia hampir mirip dengan komponen finishing tekstur speaker outdoor. Dia keras banget, dan juga dia ada timbulnya seperti ini, seperti kulit jeruk ya. Jadi memang kalau untuk teksturnya, finishingnya, resinnya ini hampir seperti karakter ataupun jenis speaker outdoor seperti itu. Kalau atasnya ini full besi. Nah ini buat ngangkat dia full besi juga, jadi memang kuat banget. Menurut saya ini adalah produk yang sangat rekomen sekali. Dia full besi ya, ini bukan cuma plastik seperti itu. Kalau plastik biasanya mudah patah dan juga kurang kuat, ini full besi, keren. Nah kalau dari samping, dari belakang, nah saya lepas dulu ini speak on nya. Dia menggunakan konektor speak on karena dia adalah speaker pasif. Untuk konektor speak on nya disediakan dua ya, kayak speaker pasif pada umumnya. Jadi kita bisa pakai di sini atau di sini, atau digunakan untuk paralel, terserah teman-teman. Bisa pakai sini atau yang sini, nanti satunya untuk paralel ke speaker satunya. Untuk spesifikasinya dari ATV Pro Audio tipe Q110 ini, dia untuk RMS nya maksimumnya 250 watt, dan saya sudah menyediakan amplifier, power amplifier plus mixer itu 300 watt, jadi sangat pas. Frekuensi responnya itu 55 Hz sampai dengan 20 kHz. Wow, ini ya saya penasaran dari frekuensi respon, apakah nanti benar-benar dia bisa merespon di 55 Hz sampai dengan 20 kHz. Saya akan buktikan nanti teman-teman ya. Untuk sensitivity-nya dia 96 dB, impedannya dia 8 ohm. Jadi dia menggunakan 8 ohm per box atau 8 ohm. Ya. Jadi ini sudah kita sediakan speaker pasifnya 2, dan nanti ini teman-teman ya, saya akan menggunakan alat ukur. Nah seperti yang sudah saya gunakan kemarin. Jadi ini adalah nanti fungsi untuk mengukur RTA yang akan saya ukur di sini teman-teman. Teman-teman lihat, nanti saya akan mengukur dia bunyi dari frekuensi berapa. Contohnya kalau dia nanti bunyi dari sini, berarti sekitar 30 Hz dia sudah bunyi. Kalau dia bunyi di sini, berarti dia 60 Hz. Kalau samanya bunyinya di sini, berarti 100 Hz bunyinya. Jadi nanti di sini nanti kita akan bisa melihat speaker ini bisa merespon dari terendah frekuensi berapa dan tertinggi frekuensi berapa. Kalau nanti dia bunyi di sekitar sini, berarti 8K dia masih bunyi. Kalau 16 kHz nanti masih bunyi, berarti di sini nanti naik. Jadi nanti teman-teman lihat, ini nanti real. Yang paling penting kalau teman-teman menggunakan alat ukur yang seperti saya gunakan sekarang, paling tidak handphone teman-teman harus bisa merespon dari 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Itu mikrofonnya dari handphone teman-teman harus bisa merespon itu. Kalau
teman-teman nanti handphonenya tidak bisa merespon, dalam arti kita nggak usah bicara merek apa saja, yang paling penting mikrofonnya bisa merespon nilai terendah 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Mau merek apa saja silakan digunakan seperti yang saya gunakan. Tapi kalau teman-teman nanti handphonenya tidak bisa merespon, saya tidak menyarankan untuk digunakan karena hasilnya pun nanti tidak bisa akurat seperti itu. Oke ya. Sekarang teman-teman, sebelum kita meng-RTA, saya pasangkan dulu speak on-nya di speaker pasif ATV Q110. Oke ya. Ini sudah saya pasangkan. Terus sekarang saya buat sejajar. Ini saya buat sejajar seperti ini. Oke ya. Yang pertama kita akan melakukan RTA teman-teman ya. Kita akan RTA untuk suara terendahnya dia bunyi di frekuensi berapa. Terus untuk tertingginya nanti dia akan bunyi di frekuensi berapa, dan apakah ada yang cancel di tengah-tengah, apakah ada yang putus, teman-teman nanti bisa saksikan. Saya akan bunyikan mulai dari 12 sampai dengan 20 kilo. Kalau teman-teman nanti bisa melihat, oh terendahnya sekian, tertingginya sekian, dan kalau ada yang nggak bunyi berarti dia putus. Kalau putus di frekuensi berapa nanti dia putus, dia akan kelihatan dari speaker pasif ini. Untuk mixernya ini saya menggunakan produk dari Bismarck yang tipe ini mas lah, lihat tipe ini Bismarck, oh begitu ini. Nah tipenya dari sini BMP8 USB. Ini adalah tipe mixer yang saya gunakan. Jadi ini power mixer teman-teman ya. Jadi ini bukan mixer aja, jadi mixer di dalamnya eneng power. Jadi ini bukan mixer murni yang dimana teman-teman harus nambah power sendiri. Jadi yang saya hadapkan ini adalah power plus mixer. Jadi mixernya di dalamnya ada power. Dia untuk per channel 300 watt 300 watt kali 2 berarti 600 watt. Jadi pas ini per box speakernya 250 watt. Kalau amplifier di mixer ini 300 watt per box seperti itu. Oke, nah teman-teman, nah sekarang ini saya menggunakan channel nomor 5 dan 6 ya teman-teman. Lihat, ini nomor 5 dan 6 yang saya gunakan. Ini gain tak minus. Terus untuk dB nya ini saya minus 20 dB. Jadi ini di minus 20 dB per channel. Ini flat. Jadi nggak ada yang saya EQ, teman-teman lihat sendiri. Ini flat, bener-bener flat. Terus untuk monitor ini mute. Ini buat L, nah ini buat R karena kita stereo. Main outnya saya buat 0. Ini 0. Equalizer flat. Terus ini flat semuanya, flat. Oke ya. Nanti kita bunyikan seperti ini. Biar semuanya bunyi. Oke. Alat ukurnya sekarang saya akan letakkan di sini teman-teman ya. Nah, karena mikrofonnya di sini. Sekarang alat ukurnya kita letakkan di sini. Mungkin buat teman-teman yang sudah lama bermain di sound engineer, yang biasa menggunakan mikrofon RTA sudah tidak heran lagi. Tapi yang paling penting kalau saya adalah melihat frekuensi respon, biar kita teman-teman membeli juga nanti bisa puas. Oh mas, speaker itu ternyata bisa merespon rendahnya 30. Nah berarti mantap. Mas bisa meresponnya 40 tapi flatnya bagus, tingginya bagus. Nah berarti cocok tinggi middle. Nah itu teman-teman nanti akan benar-benar bisa melihat langsung di layar kaca di depan teman-teman semuanya. Nanti akan bisa melihat di sini. Oke ya. Sekarang teman-teman, saatnya saya akan membunyikan dari 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Teman-teman silakan diperhatikan. Oke, siap kamera. Oke, sekarang yang akan saya bunyikan ini saya dorong dulu mixernya. Saya buka dulu. Ini sudah saya buka. Oke, saya buka. Di sini masih belum ada sinyal masuk. Ini masih suara-suara saya ya. Yang masuk ke sini adalah suara-suara saya dan juga suara sekitar. Oke, sekarang teman-teman kita akan bunyikan 20 Hz. Teman-teman perhatikan di layar teman-teman semuanya, ini sudah bunyi 22 Hz. Dia belum ada suaranya. 25 Hz belum ada suara. 30 Hz belum ada suara. 30 Hz belum ada suara. 48 Hz ada suara. 52 Hz ada suara. Oke, akan saya ulang teman-teman. Oke ya, tadi titiknya terendah di berapa? Karena ini teman-teman lihat, ini sudah sampai di 90 Hz. Kita akan mengulang dari 20 Hz lagi. Nanti saya akan melihat itu titik terendahnya berapa. Oke teman-teman. Sekarang kita akan mengulang dari titik terendah. Oke, kita bunyikan. Oke, 30 Hz ini. Pas 40 Hz, dia bunyi 40 Hz.
titik terendah 40 Hz, 73 masih aman. Ini sampai dengan 113 Hz, aman, tidak ada yang putus. Tidak ada yang putus. Aman, tidak ada yang putus. Aman, tidak ada yang putus. Aman, tidak ada yang putus. Wow. Oke, mulai mengecil. Teman-teman lihat. Mampu sampai 10.000. 10 kHz, 12 kHz, 13 kHz masih keluar. 14 kHz, 15 kHz putus. Nah, berarti teman-teman dia maksimumnya 15. Jadi dia nilai tertingginya 15, nilai terendahnya 40. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita melihat, nah di sini tadi kita kembali ya ke spesifikasi yang ada di speaker. Nah, teman-teman lihat, di sini tertera 55 Hz sampai dengan 20 kHz. Ini mungkin puncaknya ya, tapi kenyataannya malah terendahnya lebih dapat ya. Dia tadi 40 Hz sudah bunyi loh. Artinya apa? Nek teman-teman nggak usah pakai subwoofer, nek pengen digawe low-nya keluar ini sudah enak. Ini speaker ini bisa dikategorikan hampir flat ini. Dia 40 Hz bunyi, keren loh. Ternyata di sini tertera 55, ternyata dia masih bisa memproduksi di sekitar 40. Tertingginya tadi 15 kilo. Setelah 15 kilo tak, langsung hilang. Berarti apa? Memang di crossovernya, di dalam speaker ini ada crossover pasifnya, dia sudah diputus di atas 15 kilo. Karena kalau saya sendiri, kalau di versi indoor khususnya, kalau kita sampai di atas 16 kilo biasanya akan mudah feedback dan juga di telinga kurang nyaman. Jadi mungkin di cut di situ di sekitar 15 Hz pasnya. Tadi langsung putus ya, 15 Hz langsung putus. Dan di sini tertera 20 kHz maksimum minimumnya, untuk terendahnya 55 Hz. Tapi kenyataannya di sini tadi 40 Hz. Jadi kalau menurut saya ini bisa dikategorikan bisa dibuat speaker full range seperti itu. Jadi iso dinggo nek teman-teman nggak usah pakai subwoofer pun ini sudah enak. Dan kalau menggunakan subwoofer untuk 40 Hz nya bisa dipotong atau tetap. Yang paling penting dia tidak bisa sampai di 40 Hz ke bawah. Jadi artinya suara subwoofer nggak ada. Itu makanya ini speakernya bisa digunakan nek tinggu monitoran. Contohnya dibuat atas vokal, bawah subwoofer itu sangat pas. Itu teman-teman. Nah, jadi itu ya sudah kita hadirkan buat teman-teman semuanya. Dan teman-teman sudah mendengarkan sendiri tadi nilai terendah 40 Hz. 40 Hz dia mulai bunyi. 40 Hz bunyi sampai dengan flat, tidak ada yang terputus sama sekali ya. Teman-teman tadi melihat dan sama, semuanya maksimumnya sama, tidak ada yang terputus. Dan dia nilai tertingginya sampai dengan merespon speaker. Speaker ini bisa merespon sampai dengan 15 kHz baru putus. Keren, mantap. Nah, just teman-teman ya. Oke. Ini artinya speaker ATV yang tipe Q110 ini paling tidak teman-teman nanti bisa memanfaatkan speaker ini nanti kalau seumpamanya teman-teman nanti mau menggunakan untuk cafe, pengen suara flat mas pakai ini, mau pengen buat vokal mas pakai ini, bawahnya bisa pakai ini, wah pakai ini, bawahnya bisa menggunakan HF audio 18 inci. Oke ya, ini sudah ukurnya sudah teman-teman. Sekarang kita tinggal cek sound speaker
ATV Q110 dengan lagu Dangdut Koplotono. Dengarkan hasil seperti apa dari Q110 yang bisa merespon dari 40 Hz sampai dengan 15 kHz. Oke. Sekarang langsung ke cek sound teman-teman ya. Nah, aku senang kalau speakernya bisa merespon paling tidak. Soalnya ada beberapa speaker itu terkadang bahkan putus di 10 Hz teman-teman, 10 kHz. Jadi 10 kHz nya itu sudah putus, jadi selesai kurang. Dan nilai terendahnya kadang ada kalau speaker tipe speaker portable ya. Speaker portable itu rata-rata 100 Hz baru bunyi, maksimumnya 10 kHz. Makanya speaker portable itu ya suaranya middle talk. Nah seperti itu, C kurang keluar, bassnya kurang enak karena memang dia menggunakan tenaga baterai. Jadi rendah itu nggak dapat sama sekali, hampir rendah itu dipotong 100, atasnya dipotong 10 kilo. Nah hasilnya ya kayak middle talk. Nah itu oke ya. Sekarang kita cek sound teman-teman dari ATV Q110 digunakan untuk lagu dangdut. Oke, saya tinggal dangdutan guys. Jadi itu tadi hasil frekuensi respon yang sudah kita hadirkan buat teman-teman semuanya di ATV Q110.
Jadi teman-teman ya, sudah kita cobakan. Memang kalau untuk vokal, artinya contohnya untuk suara middle dan high, wow, luar biasa, jernih banget teman-teman ya. Jadi itu tadi sudah kita hadirkan juga satu buah lagu dangdut, teman-teman benar-benar bisa menikmati. Yang jelas untuk 1 kHz itu detail banget, jadi suara kendang itu plak-plaknya itu benar-benar keren. Ini artinya apa? Kalau teman-teman menggunakan speaker ATVG 110 ini nanti lebih digunakan untuk ke vokal, suaranya akan lebih jernih, akan lebih lantang, dan akan lebih jelas itu teman-teman. Jadi memang kalau speaker ini, kalau teman-teman mau paksa keluar subwoofernya nggak bakalan bisa karena apa? Dia sudah dipotong di 40 Hz ke bawah. Jadi tidak akan pernah bisa memproduksi frekuensi di 40 Hz ke bawah. Dan untuk nilai tertingginya teman-teman sudah saksikan sendiri, tadi maksimum di 15 kilo. Kalau teman-teman mau paksa sampai 20 kilo juga nggak akan bisa, karena di dalam speakernya frekuensinya sudah dipotong menggunakan crossover pasifnya. Untuk nilai terendah dia di 40 Hz, dan di nilai tertinggi sampai dengan 15 kHz. Ini yang paling pas speakernya, digunakan untuk vokal, digunakan untuk speaker flat kalau teman-teman pas ada acara. Yang enak lagi kalau teman-teman bawain pakai subwoofer, atasnya pakai ATVG 110. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Ini sudah kita reviewkan produk dari ATVG 110. Ya, terima kasih semuanya, dan sampai jumpa lagi.